Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan waspadai penipuan online. Adapun firman Tuhan terambil dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saat ini ada begitu banyak orang yang memulai bisnis berjualan online. Di zaman yang sudah serba canggih ini, belanja online terkadang malah jauh lebih mudah dibandingkan belanja secara langsung di toko-toko. Dan perdagangan online juga memudahkan baik penjual maupun pembeli untuk saling melakukan transaksi. Mereka tidak perlu keluar dari rumah atau pergi kemana-mana untuk berbelanja. Cukup menyentuhkan jari di layar monitor HP dan menyiapkan dana di rekening bank, maka transaksi pun dapat dilakukan dengan lancar. Beberapa orang juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran yang dapat memberikan cashback atau uang kembali ketika dipakai sebagai metode pembayaran. Namun sayangnya, kejahatan selalu terjadi dalam berbagai kesempatan dan celah. Tidak sedikit terjadi kasus penipuan secara online. Uniknya, penipuan ini dapat saja dilakukan baik oleh pembeli maupun oleh penjual. Contohnya, ketika pembeli sudah mentransfer barang, namun penjual tidak mengirimkan barang tersebut dan setelahnya tidak bisa dihubungi sama sekali. Ada juga yang menawarkan pemesanan barang dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran, sehingga ada begitu banyak pembeli yang memesan. Namun setelah memperoleh banyak uang yang ditransfer, penjual tersebut menghilang entah kemana. Ada juga pembeli yang sengaja menukar barangnya yang dia beli dengan barang miliknya yang sudah rusak dan menuntut penjual bahwa penjual telah menjual barang yang rusak. Dan masih ada banyak kasus penipuan lain yang terjadi secara online. Karena itu, jika tidak membeli barang secara online, kita harus sangat berhati-hati. Bukan hanya penipuan online, namun kita juga harus hati-hati terhadap bapa segala dusta dan tipuan, yaitu iblis. Ada begitu banyak cara iblis untuk menjatuhkan kita dari Tuhan, dan ia akan memakai celah-celah yang dapat menarik hati dan minat kita untuk jatuh ke dalam dosa. Sama seperti para penipu yang memasang harga murah demi menjebak banyak calon pembeli. Demikian juga iblis akan menawarkan kepada kita banyak kenikmatan dunia. Namun sebagai orang percaya, kita harus memiliki keinginan untuk hidup benar. Oleh karena itu, membaca firman Tuhan sangatlah penting. Karena firman Tuhan adalah pedang roh yang dapat kita pakai untuk meruntuhkan dan menghancurkan kuasa iblis. Budayakanlah membaca firman Tuhan sebagai suatu hal yang sama pentingnya dengan makanan dan minuman jasmani kita, sehingga kita tidak merasa nyaman melewati satu hari saja tanpa membawa firman-Nya. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan dengan mudah terjerat ke dalam tipuan yang dirancangkan si jahat. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Dia menyerang balik iblis dengan firman Tuhan yang telah dia baca sebelumnya.
Hal ini menjadi senjata telak yang membuat iblis tidak berkutik. Demikian juga kita akan bisa mengalahkan iblis dan tipu muslihatnya dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku ingin menjadikan firman-Mu sebagai bagian dari hidupku, sehingga aku sanggup melawan tipu muslihat iblis yang akan menyesatkanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Dia hingga nyata pada yang hampir mati, pada orang yang dahaga air hidup diberi. Hati yang rendah dan suci Tuhan lihat dan terima. Orang buta dalam hati dapat lihat darahnya. Angkat dia juru selamat di hadapan manusia. Cari dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Angkat dia yang mulia, anak Allah yang tinggi, di dalam kecintaannya orang dosa disuci. Kabarkan kematiannya, Tuhan berkemurahan. Padanya adalah kuasa untuk beri keselamatan. Angkat dia juru selamat di hadapan manusia. Cari dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Angkat dia dalam doa, pujikanlah namanya. Masyurkan tebusan Yesus yang selamatkan dunia. Tidak akan seperti Dia yang menghapus dosamu. Sembah